Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Belzebul, kepala setan. Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga berbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikut mengusir setan? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku. Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia menggembara di tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi kita mendengar setelah mengusir setan, ada orang yang mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Belzebul. Dimanapun Yesus pergi, sekali lagi ingat, selalu ada keselamatan, selalu ada pengampunan, selalu ada harapan. Dan ini yang harus kita teladani. Kemanapun kita pergi, kita harus berbuat baik demi keselamatan banyak orang. Dan satu hal yang harus kita ingat sekali lagi, seperti yang dialami Yesus. Ketika kita mau berbuat baik, pasti ada tantangannya. Tapi jangan pernah berhenti untuk terus berbuat baik. Yesus mengusir setan, membebaskan orang, menyelamatkan orang saja, masih dianggap tidak baik. Mereka berkata, dia mengusir setan dengan kuasa Belzebul. Bagaimana mungkin? Maka Yesus berkata tadi, bagaimana mungkin setan mengusir setan? Harusnya mereka bersatu. Tidak mungkin mereka terpecah-pecah. Pasti mereka tidak akan kuat. Rumah tangga yang terpecah-pecah juga tidak akan kuat. Kita diingatkan kembali untuk bersatu. Keluarga harus kuat, apapun tantangannya. Jangan sampai ada sedikit persoalan dalam keluarga, lalu keluargamu hancur. Berikan ruang bagi Allah
untuk tinggal dalam keluarga. Kalau tidak ada orang yang berdoa, kamu harus berdoa untuk keluargamu agar diteguhkan, dikuatkan. Rumah tangga yang terpecah-pecah pasti binasa. Maka mari Bapak Ibu, saya yakin Anda ingin keluargamu bahagia. Maka bentengi keluargamu dengan doa setiap hari. Semua yang Anda kerjakan untuk kebahagiaan keluargamu. Maka mari, berikan waktu yang terbaik, kualitas waktu yang terbaik untuk ada bersama dengan keluargamu, agar keluargamu tidak terpecah-pecah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk selalu bekerja sama dengan Dia. Kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Dan sekali lagi ada tantangannya. Teruslah berbuat baik, karena perbuatan baik yang kau lakukan, sekalipun ada tantangan, akan kembali menjadi berkat bagi dirimu dan keluargamu. Jangan sampai kita melemah hanya karena gosipan orang, perkataan orang. Kita hidup, kita melayani Tuhan, dan kita dinilai bukan dari nilai manusia, tapi Allah yang menilai kita masing-masing. Perbuatan baik yang kau taburkan akan mendatangkan berkat bagi engkau dalam kerajaan sorga. Menebarkan kebaikan, ada berkat. Menebarkan kejahatan akan membawa dampak yang tidak baik bagi hidupmu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur atas kehidupan detik ini yang Kau percayakan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi keluarga-keluarga di seluruh dunia. Khususnya Tuhan, bagi keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan perkawinan mereka. Dampingilah mereka Tuhan. Berikanlah mereka rahmat untuk saling mengampuni satu sama lain. Saling memahami satu sama lain. Saling memberkati satu sama lain. Jauhkanlah mereka dari perpecahan. Biarlah rahmat kesetiaan boleh tertanam dalam hati mereka masing-masing. Berkatilah keluarga-keluarga ini Tuhan. Biarlah dalam situasi sulit, mereka tetap datang dan mempersembahkan keluarga mereka dalam naungan belas kasih-Mu. Dan kuasa Roh Kudus-Mu boleh tinggal dalam keluarga mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.